Alhamdulillah aku tuh kan nyicil, kan setiap hari Jumat kalau ada rezeki kan aku suka beli emas. Nah mama aku tuh kebetulan udah banyak alhamdulillah ya kan, kayak cincin apa kan kalau dipakai terus bongkok ya kan. Terus aku bilang, "Mas sekarang jatahnya Anwar ya, kalau Anwar ada duit aku beli." Nah itu aku udah beli kotak yang etalase ada leher sepotong tahu kan. Aku udah beliin kalung emas putih, terus di sininya ada anting-anting, terus di bawahnya lagi ada gelang tangan tuh lumayan. Terus tadinya aku bilang, apa emas kuning aja, kata gini, jangan, orang masa anak muda kasih emas kuning, emas putih kata mamaku. Jadi siapa ada uang beli, misalnya ada 100 juta, beli emas gitu. Lebih ke investasi kan. Investasi. Iya gitu, nanti amit-amit maksudnya ya apapun hal terjadi kan itu bisa kita jual atau bisa kita simpen gitu. Niatnya baik kan buat kita kasih gitu. Coba latihan, saya nikahkan, coba latihan. Nanti kan ada ini, ada siapa namanya tuh KUA ya. Penghulu. Ada penghulu kan ngomong, Anwar Sanjaya, iya gitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anwar binti, bapakku Tusino. Binti Tusino, binti malaki, binti cewek. Laki binti ya? Berarti kan nama ceweknya Anwar. Bukan saya dikawinin. Nama ceweknya. Oh iya, udah kesebut. Si dia binti bapaknya Subagio, binti Subagio dengan mas kawin seperangkat emas di leher gitu kan, dibayar sah gitu, dibayar tunai, aku sah gitu kan, udah gitu ya Allah. Sampai dia itu sosok yang memang ini nggak sih Anwar, maksudnya sosok yang sesuai sama doa kamu nggak sih selama ini? Sekarang lagi masa perkenalan, jadi sebenarnya kalau aku prinsip ya, kalau dulu kan aku selalu nyari yang lebih ya, pengennya begini. Pas tahu kurangnya tau nggak apa? Kitanya ilfil, ya nggak? Dia suka marah-marah, akunya ilfil. Dianya begini nggak sesuai harapan. Nah kalau sekarang ketemu sosok yang pengen aku inginkan secara fisik, maksudnya ya masya alhamdulillah. Terus tinggal aku nyesuaiin sifatnya aja. Karena manusia itu kan kita bukan menerima kelebihan ya. Mungkin kalau kita kenal kan orang pasti bakal melebih-lebihkan kan, biar kelihatan sempurna, biar disukain. Tapi kalau sekarang aku lagi nyari momen supaya dia tidak terlihat sempurnanya itu di mana, biar nanti pada saat aku udah menikah jadi kayak udah paham, oh dia ternyata orangnya suka marah-marah, ternyata dia orangnya suka begini gitu. Tinggal aku kayak menyesuaikan aja, tinggal dianya bisa nggak nerima Anwar gitu. Aku sih pengen berusaha kayak apa ya baik terus deh. Gimana sih namanya sama cewek kita mengayomi, mengangkrul ya kan gitu. Udah menjalin berapa lama sih Kak sama cowok? Kalau sekarang hitungannya kayaknya 6 bulan deh, untuk ke masa lebih ke pengen serius 6 bulan gitu. Kita tunggu aja. Anwar pengen cepet-cepet, kalau dari Pengen. ceweknya gimana? Nah yang tadi aku bilang aku pengen cepet-cepet, cuma aku gak ada keberanian yang kayak ngomong nikah aja yuk gitu. Ntar masalah kuliah kan bisa sambil kawin ya kan, sambil kawin kuliah gimana caranya? Jadi udah ngomong. Gitu, jadi kayak ya Allah sekarang tuh aku sering banget lihat di media sosial ada orang lagi ngeriasin pengantin, lagi ijab kabul. Aku suka kayak nangis sendiri. Ada kan cowok yang lagi nikah kan tiba-tiba begitu terus dia nggak balik badan, ceweknya datang kan nangis. Terus aku kayak gini, gue nangis apa ketahuan ntar ya. Terus ada kan yang kita pegang pala ceweknya abis ijab kabul. Ini kita baca doa. Aku sampai nyari itu baca doa apa gitu kan. Sambil gini terus ditiup, gitu ya. Dia kata dia kelomang ditiup. Gitu aku lagi kayak oh ternyata harus begitu ya gitu. Apalagi kan aku lagi tahun AT stand up. Dia kan mau nikah juga nih bulan September tanggal 20 atau tanggal 22 gitu kan. Dia kan aku jadi apa namanya pakai groomsmen ya. Pakai seragam, terus aku bilang, lu datang ya dari akad nikah, kata gitu. Sekarang aku mau lihat, mau belajar, gitu. Kenapa ya? Kemarin aku sempat chat ke Ruben ya, aku bilang kayak, kakak kapan hadir? Karena kebetulan kan pada saat Walimatul Safar kan aku nggak datang, aku lagi kerja di luar kota, aku tetap ngucapin kak selamat ya, aku bilang kayak gitu. Terusnya juga kemarin sempat karena beritanya santer lagi rame, aku sempat chat, kakak berangkat kapan? Aku bilang kayak gitu. Aku mau ngantar ke bandara, terus bilang kayak iya lagi nungguin visa. So aku tanya lagi, kakak kapan berangkat? Lagi nungguin visa gitu. Terus aku sempat ngeliat berita juga kalau Ruben lagi live TikTok kalau nggak salah, yang ada beberapa netizen nanya, terus Ruben bilang kayak ini di luar kuasa manusia gitu kan. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Kalau misalnya memang diberangkatkan pasti diberangkatkan gitu. Apalagi kan Ruben bilang kalau Ruben kan mu'alaf, lagi proses masa belajar, jadi lebih ngikutin ke alurnya aja, asur, lagi ngikutin ke lagi ngikutin ke alusnya aja, alus apa sih? Lagi ngikutin ke alurnya aja gitu. Ya aku sih beneran berdoa, aku bilang kayak ya Allah mudah-mudahan diberangkatkan gitu. Terus Pak Wendy juga kan, beliau kan sempat posting tuh sama istrinya ya di mobil kan, itu aku nangis, kata aku gini,
nyampe ke kita gitu, gimana perasaannya Pak Wendy gitu ya sama istrinya ya kan. Terus aku ngeliat kayak ya Allah, dan itu ada beberapa kata-kata juga kan yang kayak diwajibkan berhaji. Dan kalau misalnya memang manusia cuma bisa merencanakan, semuanya udah kehendak Allah. Aku langsung chat Pak Wendy, bilang Pak Wendy tetap semangat ya Pak Wendy. Aku bilang kayak gitu, mudah-mudahan takdir Allah yang terbaik Allah mudahkan. Mudah-mudahan tahun depan kita berangkat bareng. Terus Pak Wendy balas juga, ya Anwar makasih ya. Aku bilang semangat Pak Wendy, aku bilang kayak gitu. Sedih, beneran. Sedih nyampe ke akunnya gitu kan. Siapa sih yang gak pengen haji, apalagi udah insya Allah di depan mata gitu kan. Ya kita mau gimana lagi gitu. Bener-bener apapun itu kayaknya di dunia ini belajar buat Anwar pribadi, ikutin takdir dan kehendaknya Allah. Apapun yang ada di muka bumi ini, semua yang ada kita ikutin udah jalannya Allah. Maaf ya, misalnya dapat musibah, dapat rezeki, dapat mara bahaya, kita kayaknya harus belajar kayak ikhlas aja, kayak yaudah deh iya, yaudah deh iya, lebih kayak ke situ aja sih belajarnya gitu. Dan mungkin masih ada kesempatan tahun-tahun berikutnya nanti ada. Iya, makanya mudah-mudahan masih ada tahun-tahun ke depannya ya kan, dipanggil sama Allah di waktu yang tepat. Kalau misalnya memang buat teman-teman, buat siapapun, buat pemirsa yang ada di rumah, buat teman-teman artis, buat penonton setia siapapun itu yang memang tahun ini nggak bisa berangkat, nggak apa-apa, kita ikhlasin aja. Insya Allah, Allah kasih jalannya lagi buat kita berangkat ke Tanah Suci. Dan mudah-mudahan Anwar juga kepengen udah mulai DP, udah mulai bayar-bayar. Insya Allah tahun depan atau entah tahun-tahun kapan dipanggil sama Allah dan dikasih kesempatan umur panjang ya Allah, amin. Gitu. Tapi sedih juga ya, ini menurut sama Kak Igun bisa udah sampai dan Sedih banget, karena kan aku cecetan terus ya sama Kak Igun kan, tahu perjalanan dia. Kalau Kak Igun jujur, beliau tuh lagi dibilang hijrah, bukan hijrah itu nanti perubahan ya. Kalau Kak Igun itu sedang memantapkan diri untuk terus mendekatkan diri ke Allah. Kayak misalnya contohnya puasa kemarin Anwar bareng sama Kak Igun. Kak Igun bilang, War, gue tuh seumur-umur gak pernah yang namanya puasa. Gue seumur-umur gak pernah namanya sholat, dia bilang kayak gitu. Ini benar-benar puasa terbaik gue, sholat terbaik gue. Nah dari situ dia benar-benar istiqomah. Ibarat kata puasa kemarin itu jadi tameng buat dia, jadi konsisten ke bulan-bulan berikutnya. Dan sampai sekarang, bahkan aku diajak ke ke santunan anak yatim yang ada di sono di daerah Depok ya kan. Dia bikin rumah tahfiz Quran, dan sekarang dia lagi bangun masjid buat anak-anaknya. Dan Kak Igun bilang gini, itu masjid buat gue nanti pulang akhir, kata gitu. Kalau di sana kan ibarat kata di dunia ini yang doain nanti ada anak yatim, ada anak tahfiz Quran, kayak gitu. Aku bilang kayak, ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita kalau cerita ini kayak positive vibe aja gitu, yang kayak dia segala cerita kayak, War, dia nanya sama aku, zikir pagi yang lu kirim mana? Aku kirimin link zikir pagi, zikir petang gitu, jadi lebih mengingatkan. Lu udah sholat belum? Terus dia lagi sholat duha, lagi apa? Terus ngelihat inian story-nya tiap hari ya kan, yang dia bilang lagi sedekah subuh. Aku bilang kayak, ya Masya Allah, mudah-mudahan dikasih nikmat ibadahnya, dan aku harus belajar juga supaya kita dikasih ketetapan ibadah yang nggak berubah, imannya harus tetap kuat kayak begitu gitu. Istiqomah ya. Istiqomah. Kenapa? nangis kenapa sedih? Sedih, iya terharu karena dia tahu sendiri ya, Kak Igun kan orangnya bocor banget ya kan, kayak bocor halus gitu kan. Tapi sekarang dia benar-benar kayak Masya Allah, sholatnya nggak pernah tinggal, ibadahnya semuanya pokoknya bikin aku termotivasi buat melakukan hal-hal yang baik terus gitu. Sedekahnya Masya Allah, dia benar-benar nggak tanggung-tanggung sama orang, siapa aja gitu. Jadi contoh ya kak, Siapa? kamu jadi Contoh. Contoh siapa? Kak Igun jadi pedoman. Kak Igun jadi contoh buat Anwar Iya. dalam kehidupan Anwar sendiri. Mudah-mudahan Kak Igun jadi contoh buat aku ke depannya, jadi role model ya kan, biar role model biar aku bisa terus ya, nice to meet you, exactly, very good luck in my life. satu lagi udah dapat undangan. Dari siapa? Billy. Iya. Billy nikahnya udah dia di Belarusa kemarin kan. Ya. Nikah secara apa namanya? Agama secara kekeluargaan di tangan KUA, biar resmi, ibarat kata biar tidak menimbulkan fitnah. Bener nggak? Iya kan? Karena aku juga sempat ngasih tahu sama Bang Billy, Bang, kalau pesta ntar aja nyusul belakangan, aku bilang kayak gitu. Dia bilang, iya War, yang penting kan gue udah tenang dulu gitu. Bahkan teman-teman artis juga sempat ngasih tahu juga kan, kayak Igun ngomong sama Billy, udah lu nikah jangan hura-hura, paling kalau artis kan nikah se-M, 2M, 3M, 4M kalau bikin pesta gitu kan, mendingan uangnya ditabung. Igun ngomong gitu, ditabung buat nanti lu penghidupan setelah nikah. Karena Billy lagi mau bangun rumah di sono. Di mana namanya? Rumah dia di mana? Duren apa? Duren Sawit. Dia ada beberapa tanah. Dia mau bikin rumah nanti buat sama si Pika gitu. Sekarang kan dia masih tinggal di Jakarta Selatan nih kan, di tempatnya rumahnya Kak Olga gitu. Billy selalu nanya sama Anwar,
gimana entar ke depannya, yaudah nggak usah dipikirin gimana gitu kan. Sekarang aja bininya diajak mulu kalau syuting. Sekarang bininya juga udah masuk manajemen Billy Breakbeat namanya. Dia bukan manajemen artis, jadi si Pika tuh udah suruh kerja dia ada program makan, ada program apa gitu. Jadi kompak lah insya Allah gitu. Berarti resepsinya kapan Kak? Resepsinya itu insya Allah katanya mau di bulan abis inian ya. Ini udah pada tahu belum? Ya. Tahu kan? Iya nanti bulan itu. Coba bulan apa? Bulan habis gue tanya. Jadi kalau nggak salah bulan apa sih? Kalau habis Januari itu apa? Bulan Februari di laut. Iya, jadi lautnya itu rekomendasi dari tahun depan. iya sebelum besok akhir tahun ini apa? Desember. Desember. Sebelum Desember apa? November. Bukan, habis November Desember. Januari bener. Hah? Tahun depan. Ini tahun depan. Laut mana? Laut mana? Laut sono, pantai Tindak Kapuk. bukan. Seribu. Pantai Selatan yang 3 hari 3 jam. Bukan di Banten. Anyer. Di Anyer ada namanya Secret Beach. Bukan, apa namanya? Private Beach ya. Private Beach. Nah, itu rekomendasi dari temennya siapa namanya? Temennya Billy namanya Kak siapa yang suka desainer? Karen Delano yang ngurusin. Katanya punya pengusaha. Billy nanya sama Anwar, "War, kalau gue bikin pesta di sono kan 3 jam nih jalanan. Kira-kira tamu pada datang nggak?" Aku bilang, "Ya kalau niat datang mah datang. Kan gue cuma private doang. Paling teman-teman deket, teman-teman yang di sodok-sodok tuh apa? Teman biliar, terus teman si Piki, teman bola, siapa Chan Kelvin, Tara Budiman, Rapi, Anwar, kayak gitu sih. Berarti di pantai nih. Di pantai. Temanya adalah bis club, bis apa? Bis Petri, bis Petri. Party. Pastry Breeze.